Semua, perkenalkan nama saya Karin. Di video kali ini kita akan membahas project Android Studio kita, di mana kita akan membuat fitur CRUD, data user, yang dimana di sini kita akan menggunakan database. Jadi di fitur ini itu kita akan membuat tabel user, lalu menampilkan daftar user itu, dan di situ kita juga bisa membuat user baru. Pertama, kita mulai dari file entity. Jadi kita buat dengan nama file user entity. Entity ini digunakan untuk mendefinisikan struktur tabel di database room. Jadi di sini kita menggunakan entity untuk menandai bahwa kelas ini sebagai entitas room dengan nama tabelnya itu user. Lalu di sini ada primary key di mana dia itu gunanya untuk membuat ID baru ketika data dimasukkan. Lalu di sini adalah struktur data user, yaitu ada nama, email, dan password dengan tipe string. Selanjutnya itu ada DAO. Di sini kita membuat nama file baru, yaitu user DAO. Jadi DAO ini in- gunanya itu untuk interface, di mana kita bisa mengakses data dalam query, insert, delete, dan update. Jadi di sini itu kita membuat fungsi insert user yang digunakan untuk menambahkan user baru, lalu update untuk memperbarui data user, lalu ada delete untuk menghapus data user itu, lalu ada query, di mana query ini kita mengambil semua data, yaitu ada name, email, dan password, dan kita gunakan di fungsi login, di mana nanti kita akan mencocokkan email dan password ketika kita mau login. Selanjutnya ada penerapan database class, di mana database class ini adalah kelas yang menghubungkan DAO dan database SQLite. Di sini itu kita membuat atau membuka database dengan nama YamiDB, terus kita panggil user DAO tadi untuk mengakses DAO yang sudah kita buat. Lalu kita memastikan bahwa hanya ada satu instansi database yang akan kita gunakan. Kita buat tiga komponen utama untuk penerapan room. Kita akan membuat activity baru, yaitu user form activity. Jadi di sini itu activity ini dia akan menampilkan form isi nama, email, dan password. Jadi nanti di sini itu kita akan mengisi data, dan data ini akan disimpan dan diproses ke database-nya. Di sini kita mengambil inputan dari teks yang ada di layout tadi, dan kita akan periksa semua apakah field nama, email, dan password tadi itu sudah terisi atau belum. Jika dia sudah terisi, maka dia akan melanjutkan dengan menjalankan insert user dalam life cycle, dan setelah itu dia akan menutup activity dan kembali ke fragment user. Karena kita sudah bahas user form activity-nya, maka kita lanjut dengan fragment user. Jadi di fragment user ini, kita akan menampilkan daftar user dengan recycle view dan adapter dengan nama user adapter. Jadi di sini dia akan menampilkan layout item yang dimana nanti kita akan bahas, di mana dia akan menampilkan nama, email, dan password, dan juga tombol hapus. Untuk nama layout item yang kita panggil di fragment user tadi untuk recycle view itu adalah kita buat file baru dengan nama item user. Jadi di sini kita akan buat tampilannya, yaitu ada isinya nama, email, password, dan juga di sini ada icon atau tombol hapus yang dimana nanti kita bisa menghapus data itu. Tadi kita ada menyebutkan kita menggunakan user adapter. Jadi di sini kita membuat user adapter yang gunanya itu untuk menghubungkan data ke recycle view. Jadi kita isi text view berdasarkan data user, dan kita juga buat tombol delete untuk menghapus data user tadi ketika kita klik button delete itu. Lanjut pembahasan kita di user fragment, di mana karena kita sudah membahas recycle view tadi, maka kita di sini akan menggunakan fungsi fetch user, yang dimana fungsi ini digunakan untuk mengambil semua data user dan menampilkannya di recycle view. Ini di fragment user ini kita juga menambahkan
yang namanya FIB atau Floating Action Button, yang dimana ketika kita klik, maka dia akan membuka form tambah user. Jadi di sini ketika kita klik add user, maka dia akan mengarahkan kita ke halaman user form activity yang tadi kita bahas, di mana isinya itu adalah untuk mendaftar user baru. Kita akan membuka di halaman sensor fragment, di mana kita akan meletakkan tombol yang membuka ke fragment user. Jadi kita akan meletakkan button ini di fragment sensor. Kita akan membuat navigasi di mana kita bisa membuka fragment user ini di dalam fragment sensor. Jadi di fragment sensor ini kita akan membuat button baru yang dimana nanti button ini ketika diklik dia akan membuka ke halaman fragment user. Terakhir, untuk memudahkan navigasi kita untuk balik ke halaman sensor ketika kita berada di user fragment, maka kita tambahkan tombol back, yaitu di mana kita menggunakan icon panah kiri di bagian toolbar, yang dimana ketika kita klik, dia akan membawa kita balik ke fragment sebelumnya, yaitu sensor fragment. Ini kita menerapkan data user dengan database, maka di sini di halaman login kita akan ubah validasi, di mana di sini ketika kita menginput email dan password, dia akan mengambil dan langsung mengakses ke room database dengan memeriksa apakah daftar user, email, dan password itu ada di dalam database itu atau tidak. Jika salah satu email atau passwordnya itu tidak sesuai dengan yang ada di database, maka dia akan menampilkan message bahwa email atau password itu salah dan tetap di halaman activity itu. Lalu, jika username atau passwordnya itu sesuai dengan yang ada di database, maka dia akan berpindah halaman ke dashboard activity. Kita akan melihat setelah kita jalankan dari penerapan fitur CRUD data user dengan database tadi. Di sini di halaman login, kita akan mengakses dengan username dan email sesuai yang sudah kita buat di database. Di sini bisa kita lihat ketika kita mencoba mengakses dengan data user yang bukan terdaftar di database itu, dia akan menampilkan pesan bahwa username atau passwordnya itu salah. Kita akan menggunakan salah satu data yang ada di user database tadi, dan di sini dia berhasil masuk dan langsung ke halaman dashboard. Fragment user di sini kita akan membuka di halaman sensor dan kita bisa lihat ada button baru yaitu tambah user. Jadi ketika kita klik button ini, dia akan membawa kita ke fragment user. Di sini kita bisa lihat bahwa ada tampilan daftar user yang dimana di sini dia menggunakan Decycle View. Jadi di sini kita bisa melihat daftar user yang terdaftar di database, dan di sini kita bisa membuat data baru atau bisa menghapus salah satu data yang terdaftar. Kita akan mencoba membuat data baru. Bisa kita lihat di bawah itu ada tombol add, di mana ketika kita klik dia akan memanggil user form activity. Di sini kita bisa membuat data user baru dan mendaftarkannya di user fragment tadi. Jadi di sini ketika kita menambahkan data user, dia langsung otomatis nampil di fragment user di recycle view-nya. Dan di sini kita akan mencoba menghapus salah satu data user dengan icon delete yang ada di sebelah kanan. Di sini bisa kita lihat dia akan menampilkan pesan apakah kita mau menghapus data atau tidak. Dan ketika kita pilih iya, maka data akan langsung dihapus atau di-destroy. Jadi itu adalah alur dari fitur CRUD user kita, di mana kita bisa melihat data user, terus bisa menginput data user baru, dan menyimpannya dengan room, lalu menampilkan data user dengan recycle view, dan validasi login.
Itu saja pembahasan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton.